Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode sebelumnya, ayah Laila menerima pinangan Ibnu Salam. Namun dengan syarat, Ibnu Salam harus menunggu sampai keadaan Laila kembali pulih dari sakitnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun sebelumnya, untuk yang belum tahu bagaimana kisah Laila untuk kemarin, bisa diklik di sini ya. Baiklah, Rizky ucapkan terima kasih banyak untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Lembah yang dipilih Majnun sebagai tempat tinggalnya terletak di sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang pangeran Biduin, Noval. Keberanian serta ketabahannya di medan perang pun telah membuatnya mendapat julukan penghancur pasukan. Meskipun ia menampakkan hati bagaikan singa di hadapan musuhnya, namun di hadapan teman-temannya, ia adalah seorang yang sangat mudah iba. Suatu hari, Noval sedang pergi berburu dengan beberapa orang pelayannya. Kali ini, mereka berkelana terlampau jauh melewati sebuah gurun. Karena merasa terpikat oleh kemungkinan akan menangkap antelop-antelop yang telah mereka kejar dari oase ke oase. Begitu makhluk-makhluk itu berusaha untuk melarikan diri menuju persembunyian mereka di pegunungan, Noval dan anak buahnya mulai berhati-hati terhadap angin yang berhembus kencang dan mulai mengikuti sekawanan hewan tersebut. Ketika mereka hampir merasa putus asa karena tak akan bisa menangkap buruan, salah seorang pemburu melihat sekawanan antelop itu memasuki sebuah gua yang terletak di atas mereka. Noval memerintahkan dua orang pelayannya untuk turun dari kuda dan dengan bersenjata busur, panah, dan belati, ketiga orang itu mulai berjalan menaiki bebatuan. Perlahan-lahan mereka berjalan berjingkat-jingkat menuju gua tersebut. Merasa yakin bahwa dalam beberapa menit saja antelop-antelop yang tertangkap itu akan menjadi milik mereka. Namun ketika tiba di jalan masuk menuju gua itu, sebuah pemandangan aneh menghentikan langkah mereka. Sekawan antelop itu memang berada di dalam gua. Mereka semua berkerumun di dalam gua yang tidak terlalu gelap. Mata-mata mereka terbuka lebar karena ketakutan dan panggul mereka gemetaran. Tapi sekawanan antelop ini tidak sendirian. Ada sesosok makhluk yang meringkuk di belakang mereka. Noval belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Sosok itu tidak mengenakan pakaian. Pada tubuhnya yang kurus, terdapat begitu banyak luka sobekan karena terkena duri. Rambutnya kotor dan kusut terurai hingga bahunya. Apakah sosok ini hewan ataukah manusia? Apakah ia iblis dari dunia bawah yang datang untuk menghantui dunia ini? Ataukah ia sesosok jin yang menyamar menjadi manusia? Noval baru saja akan meraih belatinya ketika ia mendengar sosok itu mulai terisak-isak. Noval menoleh ke arah teman-temannya dan berbisik, "Apakah kalian tahu siapa makhluk malang ini?" "Saya pernah mendengar tentangnya," kata salah seorang pelayan. Ia melangkah maju dan melanjutkan ucapannya. Ia adalah seorang pria muda yang telah dibuat gila oleh cinta. Ia telah meninggalkan kehidupannya dan kini hidup di gurun ini. Sepanjang siang dan malam, yang dilakukannya hanyalah menciptakan soneta dan ode untuk kekasihnya. Setiap awan melintas, ia berpikir bahwa awan itu membawa pesan dari kekasihnya. Setiap angin berhembus, ia membayangkan angin itu membawa aroma wangi kekasihnya. Ya, karena itulah ia menyanyikan lagu-lagu cinta, berharap bahwa angin dan awan akan membawa ucapannya kepada kekasihnya. "Dan ia tinggal di gua ini sendirian?" tanya Noval dengan heran. "Kadangkala ada yang datang mengunjunginya," sahut sang pelayan. "Baiklah, ada beberapa orang yang rela datang dari kejauhan dan menderita hanya demi bertemu dengannya. Mereka membawakannya makanan dan minuman. Kadang mereka juga memberinya anggur. Meskipun begitu, ia tak banyak makan dan minum. Hanya cukup untuk membuatnya tetap hidup. Dan jika para tamunya memaksanya untuk meminum anggur, ia hanya melakukannya untuk menghormati kekasihnya.
Apapun yang ia lakukan dan katakan hanyalah untuk kekasihnya. Noval mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasa simpatinya untuk Majnun bertambah hanya dalam hitungan menit. Keinginannya untuk berburu hilang sudah, guys. Pria malang yang bingung ini membutuhkan pertolongan, bisik Noval. Dan kupikir akan menjadi hal yang baik dan terhormat jika aku membantunya untuk meraih hasrat hatinya. Noval menyuruh pelayannya untuk mengangkat Majnun dan membawanya ke tempat para anak buahnya menantinya. Di sana, ia memerintahkan anak buahnya untuk membangun perkemahan dan menyiapkan makanan yang diambil dari oase terdekat. Sudah saatnya untuk makan malam, dan Majnun adalah tamunya. Pangeran Noval memang pria yang baik dan ramah. Namun kali ini, usahanya tampak sia-sia saja. Betapapun usahanya untuk membuat sang tamu ceria dan makan, sang petapa yang malang itu bahkan tidak mau melihat makanan yang telah disediakan untuknya, apalagi makanannya. Noval tertawa dan melontarkan lelucon-lelucon, namun semakin ceria dirinya, semakin bingung Majnun dengan keadaan dirinya. Di mana ia dan untuk apa ia berada di sana. Noval berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya dengan gurauan-gurauan, namun Majnun tak menyahut. Dengan setiap ucapan yang bernada penuh kecemasan dari Noval, Majnun justru semakin jauh tersembunyi dalam tempurungnya. Merasa lelah karena tidak mendapatkan reaksi apapun dari Majnun, Noval memutuskan mengucapkan satu kata yang sebelumnya telah diungkapkan oleh salah seorang pelayannya. Satu kata yang ia tahu akan mempengaruhi Majnun, yaitu kata Laila.